Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam video pembelajaran mata kuliah penelitian pengajaran olahraga. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan penelitian tindakan kelas. Hakikat daripada penelitian tindakan kelas. Tentu kata penelitian tindakan kelas ini sudah familiar. Nah, maka dari itu kita akan membahas terkait dengan apa itu penelitian tindakan kelas. Tolong disimak dengan baik karena materi ini adalah materi landasan atau materi dasar untuk kita menuju ke materi-materi selanjutnya. Oke. Kita akan mulai dengan tujuan daripada kita membahas terkait dengan penelitian tindakan kelas. Nanti tujuan di akhir, saya berharap nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan hakikat penelitian tindakan kelas. Selain daripada pengertian PTK dari berbagai sudut pandang, itu yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya adalah manfaat dari PTK itu sendiri. Yang ketiga adalah keterbatasan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, dengan menguasai tujuan dari pembelajaran kali ini, nanti saudara sekalian diharapkan mampu untuk membedakan dari penelitian tindakan kelas dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Oke. Lanjut, kita akan memulai dengan PTK menurut para ahli. Yang pertama adalah Mills. Jadi Mills ini mendefinisikan PTK sebagai systematic inquiry yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai praktik yang dilakukannya. Nah, dilakukan untuk meningkatkan persepsi serta mengembangkan reflective practice yang berdampak positif dalam berbagai praktik di sekolah, termasuk memperbaiki hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah menurutnya Kemis dan McTaggart, jadi PTK ialah suatu bentuk refleksi diri kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran. Selanjutnya adalah menurut Suharjono, jadi PTK sebagai penelitian tindakan yang dilakukan di ruang kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu proses atau praktik pembelajaran. Ada lagi menurutnya Rustam. Nah, jadi PTK merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh pendidik di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, merefleksikan tindakan secara kolaboratif, dan juga partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai tenaga pendidik, sehingga nanti hasil belajar peserta didiknya dapat meningkat. Ada lagi menurutnya Hopkins, nah, ini mengartikan PTK untuk membantu seseorang dalam mengatasi persoalan secara praktis yang dihadapi dalam situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan ilmu. Selanjutnya ada menurutnya Suharsimi Arikunto. Nah, ini lebih spesifik lagi. Jadi PTK itu terdiri dari 3 kata. Ada penelitian, ada tindakan, dan juga ada kelas. Ya, penelitian sebagai kegiatan mencermati suatu objek. Nah, kalau tindakan adalah gerakan yang dilakukan secara sengaja dan terencana. Selanjutnya ada kelas. Jadi kelas itu tempat di mana terdapat kelompok-kelompok peserta didik. Oke. Nah, dari pendapat para ahli yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa menyimpulkan nih. Jadi penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Nah, bagaimana menurut pendapat saudara terkait dengan pengertian penelitian tindakan kelas? Apakah dari pengertian tersebut saudara sekalian sudah memahami terkait dengan apa itu PTK? Sudah memahami betul siapa yang melakukan PTK, bagaimana melakukannya,
di mana melakukannya, dan juga apa yang nanti akan dihasilkan daripada penelitian tindakan kelas. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah bisa saudara jawab, berarti saudara sudah paham betul terkait dengan apa itu penelitian tindakan kelas. Oke, materi selanjutnya adalah terkait dengan manfaat dari PTK. Jadi di sini saya rangkum 3 manfaat PTK, ada bagi guru, bagi siswa, dan juga bagi sekolah. Tentu saja bagi guru adalah perbaikan pembelajaran. Karena tujuan PTK adalah memperbaiki proses pembelajaran, sudah barang tentu perbaikan dalam segi pembelajaran. Itu yang akan dirasakan oleh seorang guru. Yang kedua adalah berkembang secara profesional. Artinya seorang guru bukan hanya sebagai pengajar, bukan hanya sebagai pendidik, tapi sebagai seorang peneliti untuk memperbaiki dari proses pendidikan. Nah, selanjutnya adalah membuat lebih percaya diri. Oh, Pak, apa hubungannya percaya diri dengan penelitian? Loh, karena tadi sudah kita terangkan bahwasanya manfaat PTK atau PTK itu sendiri dimulai daripada permasalahan yang terjadi di kelas. Nah, seorang guru ini bisa melihat nih, apakah dalam pembelajarannya seorang guru benar-benar dari prosesnya sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Apakah ada perkembangan dari setiap pembelajarannya. Nah, jadi ketika guru sudah bercermin dari dirinya sendiri, sudah bisa melihat apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, ketika sudah melihat apa kekurangannya, bisa tidak kekurangannya itu menjadi kelebihan. Nah, inilah membuat lebih percaya diri. Oke, selanjutnya adalah kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sudah pasti namanya ilmu pengetahuan kan berkembang tuh. Setiap tahunnya ada perkembangan, ada perkembangan. Jadi tidak bisa kita nantinya ketika kita mengajar, kita mengambil yang dari zaman-zaman dulu tuh. Metode-metode pembelajaran yang dari zaman dulu. Kan sekarang metode pembelajaran terus berkembang. Gaya mengajarnya pun berkembang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, ini memberikan kesempatan. Selain gurunya mendapatkan ilmu baru, muridnya dapat ilmu baru dari gurunya, dan gurunya juga mendapatkan pengetahuan yang baru, keterampilan yang baru dari dia mencari informasi-informasi. Nah, itu tadi berkaitan dengan manfaat PTK bagi guru. Ada lagi tuh manfaatnya yang paling penting. Diberikannya tunjangan sertifikasi. Nah, ini tidak saya cantumkan. Untuk apresiasi pemerintah untuk guru yang melaksanakan sebuah penelitian. Oke. Selanjutnya adalah manfaat PTK bagi siswa. Ini. Jadi manfaatnya adalah memperbaiki hasil belajar. Ini kan tujuannya memperbaiki proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran sudah baik, sudah pasti hasil belajar siswa juga meningkat. Nah, selanjutnya adalah mendapatkan perhatian khusus karena PTK ini berangkat daripada masalah yang benar-benar terjadi di dalam kelas tersebut, maka guru melihat tuh, memperhatikan tuh, apakah ada yang kurang baik di kelas ini, ataukah ada permasalahan-permasalahan dalam murid-muridnya. Nah, itu kan merupakan perhatian khusus yang diberikan guru kepada murid. Nah, selanjutnya adalah manfaat PTK bagi sekolah. Nah, yang pertama adalah mendorong terjadinya inovasi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan kerjasama antar guru. Nah, ini. Jadi ini memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan sekolah. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang diberikan PTK untuk guru, untuk siswa, dan juga untuk sekolah. Selanjutnya kita masuk ke keterbatasan dalam PTK. Jadi yang pertama adalah validitas PTK ini masih dipertanyakan. Kenapa? Karena yang meneliti adalah guru itu sendiri, ditelitinya di kelas itu sendiri, sampelnya muridnya sendiri, masalahnya dia cari sendiri. Nah, ini makanya masih menjadi perdebatan. Apakah nanti dalam prosesnya sesuai dengan kaidah yang berlaku? Nah, padahal kan PTK juga memiliki kaidah-kaidah yang berlaku.
Selanjutnya adalah generalisasi. Jadi hasilnya itu tidak bisa digeneralisasi. Hasil daripada penelitian itu hanya untuk kelas yang diteliti. Tidak bisa. Hasilnya itu juga bisa mencerminkan kelas-kelas yang lain. Bisa jadi kelas yang lain tidak mendapatkan permasalahan seperti itu, baik-baik saja. Kan tidak bisa mencerminkan hasilnya di kelas-kelas yang lain. Itu tadi terkait dengan materi hari ini. Selanjutnya saya minta saudara sekalian coba berikan pendapat terkait dengan apa itu PTK. Berikan pendapat terkait dengan apa itu PTK menurut pendapat saudara. Nah, silahkan seperti biasa tulis di kolom komentar, tulis nama dan juga NIM. Oke, video kali ini cukup. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.